PT PayQuest Network Indonesia merupakan perusahaan penanam modal dalam negeri dan kami bergerak di dalam bidang fintech. Saat ini kita sudah mempunyai layanan untuk transfer dana dan kami sedang mengembangkan juga untuk transfer dana baik ke dalam negeri maupun juga untuk ke luar negeri. Kemudian kita juga sedang proses untuk mendapatkan izin uang elektronik. Harapannya kami akan terus bergerak maju dalam perusahaan kami sehingga kami dapat memberikan layanan lebih kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksinya dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih unbankable untuk mereka mendapatkan layanan seperti perbankan. Kami dengan mendapatkan sertifikat dari ISO, tentu kami juga semakin percaya diri bahwa mutu atau katakanlah layanan kami ini sudah sesuai dengan standar yang sudah internasional. Karena kami juga sedang berencana untuk melakukan bisnis dengan pihak di luar negeri. Tentu juga ini menjadi satu nilai tambah buat kami untuk mereka, sehingga mereka dapat menilai bahwa perusahaan kami memang serius dan perusahaan kami memang tersertifikasi secara internasional, sehingga mereka mungkin tidak akan ragu lagi untuk bekerja sama dengan kami PT PayQuest Network Indonesia. Tentu kami juga punya rencana ke depan mungkin untuk sertifikasi yang lain untuk lebih meningkatkan mutu atau katakanlah nilai tambah buat perusahaan kami. Dan kami sangat puas dengan TGM selama ini untuk pendampingan yang telah dilakukan. Dan kami mengharapkan juga kerjasama yang baik ini akan terus berjalan di kemudian hari. Dan kami juga sangat terbantu dengan apa yang telah kita lakukan bersama untuk sertifikasi ISO selama ini. Oke, manfaat yang kami rasakan tentunya sangat banyak ya. Kita coba mendapatkan sertifikasi ISO dua bidang, yaitu ISO 9001 2015 dan ISO 27001 2013. Nah, dua-duanya tentunya mempunyai fungsi yang berbeda. 9001 kita merasa bahwa dengan standar tersebut proses internal kita, proses day to day, end to end itu menjadi lebih rapi, menjadi lebih terkontrol, kemudian juga menjadi lebih prudent dalam operasional day to day. Nah, hal ini karena memang ada guidance yang sudah diakui oleh internasional, yaitu ISO tersebut. Kemudian bisnis harus melindungi data-data yang sensitif, baik data nasabah, data pribadi maupun data-data sensitif kantor itu sendiri. Nah, kami memandang bahwa yang paling pas untuk sebagai standar tata kelola keamanan informasi, kita menerapkan ISO 27000 dan tentunya ini menjadi satu pijakan bahwa hari ini dan ke depan proses terkait pengamanan data sensitif, data nasabah, data pribadi kita kelola dengan baik. Bagaimana bisa baik? Karena kita menggunakan prosedur juga yang sudah diakui secara internasional. ISO 27001, persyaratan dari regulator yang mewajibkan kita untuk juga mengimplementasikan ISO 27000 tersebut sebagai persyaratan perizinan. Baik itu misalkan Bank Indonesia, kemudian penggunaan data kependudukan, dan lain-lain. Yang pertama kami lakukan di PayQuest Network Indonesia, awareness dulu. Pentingnya suatu operasional berdasarkan standar yang baku, standar yang diakui dan standar yang tidak usang untuk segala situasi. Nah, terkait proses, terkait risiko, terkait kepentingan nasabah, terkait kepentingan internal, keamanan security, pengelolaan dokumen yang baik seperti apa. Nah, ini melalui berbagai cara. Ada kita pada pertemuan internal, sharing session, kemudian melalui email atau media yang lain lah seperti WA group dan seterusnya. Jadi ini yang pertama kita lakukan, sehingga saat
kita mau implementasi dan mau sertifikasi, awareness sudah timbul menjadi keseharian kita. Nah, untuk selanjutnya proses tentunya untuk satu standar ya. Kalau kita bicara satu standar, apakah ISO 9001 maupun 27000, juga tidak terlepas dari adanya dokumentasi yang baku. Tentunya kita juga harus menginlinekan dokumen-dokumen tersebut, baik itu policy, prosedur, kemudian petunjuk teknis, semuanya juga harus mengacu ke sana. Jadi ada standar ISO sendiri, kemudian kita padukan dengan aturan-aturan dari regulator dan kebijakan internal kita. Nah, itu yang kita bangun. Nah, dalam membangun ini tentunya tidak mudah karena banyak tantangan operasional, banyak tantangan risiko juga yang harus kita address ke dalam kebijakan dan prosedur internal tersebut. Kita sosialisasikan proses tersebut. Istilahnya kita membumikan proses agar proses itu benar-benar tune in dengan teman-teman yang melakukan operasional harian, baik itu di sisi bisnis, di sisi teknologi informasi, di sisi compliance, di sisi audit internal, pengawasan internal, maupun yang lainnya. Kemudian kita coba implementasikan. Nah, dalam implementasinya tentunya pengawasan internal kita harus terus tetap dijalankan secara konsisten gitu. Tantangan yang pertama adalah ketika kita harus aware, kita harus mengubah pola kerja kita harus mengubah mindset kita dalam bekerja, yang tadinya mungkin merasa cukup bahwa proses internal kita sudah cukup nih sepertinya. Nah, kemudian kita harus merubah paradigma kita bahwa kita harus bekerja dengan cara dan aturan, kemudian proses yang sudah baku. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami semua. Nah, kalau tantangan pertama tadi adalah bagaimana kita membangun suatu sistem dan prosedur yang tentunya applicable, tapi tidak menafikan risiko yang ada. Nah, sekarang tataran kendalanya adalah di implementasinya. Nah, bagaimana kita mengetahui, memahami semua yang sudah kita buat tersebut, ya, prosedur, kebijakan yang harus kita pahami di semua level. Nah, ini tantangan tersendiri. Kita punya tim yang kompak, jadi mempunyai pandangan yang sama bahwa kita bisa melakukan ini. Nah, kita pasti bisa, gitu. Nah, kita pasti bisa itu menjadi kunci ternyata untuk menghadapi tantangan. Kami bersyukur bahwa kendala-kendala yang ada tidak terlalu signifikan, ya. Kenapa? Karena memang kita udah aware dari awal. Nah, itu salah satu juga kuncinya. Kita udah aware, kita coba diskusi intens. Jadi kendala yang ada kita bisa lewati tentunya dengan kita diskusi secara intensif untuk mencari solusi yang paling memungkinkan dan tetap mengadres risiko-risiko yang ada. Kita pengen gitu ya punya partner dalam hal mendiskusikan sesuatu itu yang inline. Kemudian yang kedua, mudah dihubungi untuk berkomunikasi. Selain secara teknikal gitu ya, teknikal adalah sisi yang lain, kemampuan dari teman-teman PGM gitu ya. Tapi lebih ke komunikasi, karena kalau tadi saya katakan ini ada tantangan tadi kan. Nah, tantangan mungkin kita belum punya experience di situ, tapi teman-teman PGM punya. Nah, saat itulah kami pengen berdiskusi. Nah, saya bersyukur dan thank you ya untuk teman-teman PGM bahwa selama proses pendampingan ini komunikasi seperti yang kita harapkan cukup bagus ya. Bahkan saya bilang sangat bagus lah gitu ya. Kapan saja saya bisa kontak teman-teman di PGM menanyakan apapun ya yang terkait dengan proses ini, dan mereka cukup helpful, menyediakan waktu, dan tentunya apa yang menjadi concern kita semua gitu, maksudnya proses itu kita bisa diskusikan secara terbuka gitu, dan selalu ada way out yang baik yang bisa kita implementasikan.
Nah, PGM bagus.